Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom ya. Sudah memberikan senyum yang terbaik belum dengan tetangganya kanan dan kiri tadi sewaktu masuk gereja? Belum? Ya, ini minggu Advent ketiga, minggu sukacita. Jadi wajahnya pun kudu harus sukacita ya. Jadi kalau boleh salam dulu dong kanan kirinya, bilang hari ini kita harus bersukacita. Iya. Baik ya. Nah, ini kan udah kelihatan wajahnya sesuai dengan minggu Adventnya ya, sukacita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keberadaan Yesus sebagai juru selamat sejak dulu sampai dengan sekarang itu terus menjadi perdebatan di kalangan manusia. Ya, berita tentang penyaliban, kematian dan kebangkitan Kristus ini selalu menjadi berita yang hangat dan dibicarakan oleh banyak orang dari waktu ke waktu. Bahkan ini dicatat oleh sejarawan, ya, sejarawan Yahudi maupun sejarawan sekuler lainnya. Ya, maksud sejarawan sekuler lainnya ini adalah sejarawan yang berasal dari Romawi atau dari Yunani. Ya, memang kisah tentang Yesus ini nggak akan pernah habis-habisnya, artinya nggak akan pernah lekang dimakan waktu. Dia akan selalu terus update ya, dia akan selalu terus berkesan di hati orang-orang dan termasuk kita. Termasuk juga di sini adalah seorang sejarawan yang bernama Lukas, yang merupakan penulis kitab Injil yang ketiga, yaitu Injil Lukas. Dalam perikop yang kita baca ini, Lukas ingin menunjukkan bagi kita Bapak Ibu bahwa ada satu tulisan yang dia buat yang berisikan tentang kebenaran Kristus yang didasarkan pada bukti penelitian, ya, dengan harapan supaya pembacanya itu nggak ragu dan percaya kepada Kristus. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sangat menarik. Kenapa? Karena kita jarang loh menemukan orang seperti Lukas ini. Bapak Ibu kalau baca atau menerima informasi yang menarik dari satu media, ataupun mungkin mendapatkan informasi yang akan mempengaruhi cara berpikir kita, apakah kita akan lakukan cross check terhadap kebenarannya dulu? Peduli amat kali ya. Mungkin saja kita itu tangannya latah, langsung nge-share aja ke grup tetangga sebelah. Bapak Ibu, orang yang kayak Lukas ini ada, tapi edisinya terbatas. Orang yang memang benar-benar ingin mencari tahu tentang kebenaran firman Tuhan, orang yang benar-benar meneliti dengan benar sehingga dia punya pemahaman dan konsep yang benar tentang Yesus Kristus. Ini jarang yang begini. Ya. Mari kita belajar dari kisah si Lukas ini, ya. Ada banyak hal positif yang kita bisa lihat dari karakter Lukas yang kita baca dalam perikop Lukas 1 ayat 1 sampai dengan 4 ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Lukas ini adalah sejarawan non-Yahudi, ya. Jadi dia satu-satunya penulis Alkitab yang bukan berasal dari orang Yahudi. Dia berasal dari Antioquia dan juga berprofesi sebagai seorang tabib. Kalau sekarang namanya dokter. Dan Lukas ini juga merupakan rekan sekerja Paulus ya. Kalau kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita menemukan bahwa beberapa kali dalam perjalanan Paulus kita menemukan ada nama Lukas di dalamnya. Jadi Lukas ini juga adalah orang yang menyertai perjalanan Paulus dan juga menjadi orang yang menulis kitab Kisah Para Rasul bagi kita. Nah, kitab Lukas ini ditujukan untuk siapa Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus? Ini ditujukan untuk seseorang yang bernama Theophilus, ya. Kita baca di ayat yang pertama, dia bilang Theophilus yang mulia, ya. Kalau yang dikatakan orang yang dengan sebutan yang mulia ini, pastilah dia orang yang terhormat Bapak Ibu. Dan memang diduga oleh beberapa penafsir, seseorang yang bernama Theophilus ini adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di dalam pemerintahan Romawi.
Wah, ada hubungan apa ya si Lukas dengan orang yang menjabat memiliki kedudukan tinggi di Romawi? Dan memang Bapak Ibu yang kekasih, ini ada beberapa yang saya baca di dalam tafsiran Alkitab bahwa Theophilus ini adalah orang yang juga merindukan kabar baik ya. Diduga dia ini adalah orang yang percaya kepada Kristus, entah itu melalui pelayanan Paulus atau Lukas ataupun yang lain. Tetapi intinya dia adalah orang yang juga merindukan kabar baik tentang Yesus Kristus. Memang tidak banyak disampaikan di dalam Alkitab siapa Theophilus ini. Cuma 2 kali disebutkan Bapak Ibu ya, di Kisah Rasul pasal yang pertama dan juga di kitab Lukas pasal yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tadi pembacaan Alkitab kita di pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4, gaya bahasanya Lukas ini seperti sedang memberi laporan kepada Theophilus tentang sebuah penelitian yang dia lakukan untuk meneliti, mendapatkan kebenaran tentang perjalanan Kristus. Ya, bisa dibilang sebenarnya Theophilus ini juga adalah orang yang memiliki pendidikan yang tinggi atau orang-orang berintelektual ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Lukas menggambarkan kisah Yesus di dalam kitab Injil Lukas ini digambarkan secara sistematis, lengkap dan spesifik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lukas menggali secara mendalam lewat wawancara ya, observasi, studi literatur, pokoknya segala jenis metode penelitian yang mungkin kita bisa lakukan saat ini ya, untuk melihat keadaan atau keberadaan Yesus mulai dari nenek moyangnya sampai dengan akhir kehidupan Yesus Kristus. Ya, secara umum sebenarnya Lukas ini ingin menyatakan gagasan imannya pada sosok perbuatan Yesus ini sebagai juru selamat. Dan melalui tulisan ini pun sebenarnya Lukas ingin mengajak khususnya orang-orang dari golongan non-Yahudi itu untuk percaya kepada Yesus Kristus. Jadi jelas sebenarnya kalau sasaran dari kitab Lukas ini adalah orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi dan berasal dari golongan non-Yahudi. Ya, memang Lukas sendiri juga bukan berasal dari orang non-Yahudi. Nah, makanya dia menyasar kepada orang-orang yang berasal dari golongan non-Yahudi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang tulisan Lukas ini terlihat ya, kalau Bapak Ibu membaca secara keseluruhan dari kitab ini pasal demi pasal, itu kita bisa lihat bahwa ada perbedaan besar dari 4 kitab Injil yang ada dalam Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semuanya ini cerita tentang perjalanan Yesus Kristus. Tapi kelihatan benar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau si Lukas ini itu orangnya cendekiawan ya. Banyak penafsir bilang yang mereka juga puji tulisannya si Lukas ini dan menempatkan karya Lukas ini sebagai satu karya sastra yang indah katanya ya. Karena dia itu pakai bahasa Yunani yang baik ya. Dan juga menggunakan gaya penulisan yang populer. Kalau di dunia penelitian biasanya dia pakai metode penelitian yang kekinian, yang updating seperti itu. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, catatan-catatan Lukas di dalam kitab ini tentang profil Yesus dan tindakan Yesus itu cukup menarik untuk disimak. Kalau kita baca itu dia lebih lengkap, terperinci. Ya, Yesus ceritanya ya sesuai dengan karakternya Lukas dan profesinya Lukas sebagai seorang tabib atau dokter, itu lebih banyak memang bercerita tentang bagaimana Yesus, kebaikan hati Yesus dan setiap hal yang Yesus lakukan untuk orang-orang. Seperti ketika Yesus berpihak kepada orang yang kecil dan lemah ya, Yesus melakukan mukjizat untuk membebaskan mereka dari keterkungkungan ya, keterkungkungan baik itu sosial, politik, ekonomi ya. Dari berbagai sudut pandang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Lukas bisa menyajikannya dalam satu bahasa atau tulisan yang indah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita biasanya bicara dengan orang yang berintelektual ya, yang berpendidikan tinggi, S2 atau S3 ya. Ya, ini memang agak sedikit berbeda Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Mereka itu biasanya orang-orang yang memiliki kerangka pikir yang logis. Bisa dibilang kalau kamu mau membuktikan atau memberikan satu argumen kepada orang-orang pintar, biasanya dia akan minta bukti. Mana buktinya? Nah, seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Memang secara logikanya kita pun kalau ingin mempercayai suatu informasi yang baru diberikan kepada kita butuh klaim Bapak Ibu dari orang. Biasanya Bapak Ibu kan kalau misalnya mau beli barang di Shopee harus lihat referensi dulu kan, di bawahnya komentarnya pasti nengok nih. Oh, kira-kira ini bener nggak ya? Kira-kira bagus reviewnya, ini barang bagus nggak ya? Ini orang bohong tidak ya? Kita pasti akan lihat reviewnya. Nah, begitu juga sebenarnya kerangka pikir logis yang pada umumnya orang-orang miliki. Ya, kalau memang nanti kita mendapatkan respon atau kita mendapatkan hasil yang tingkat akurasinya tinggi, kita bisa saja percaya dengan apa yang disajikan, informasi yang disajikan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita juga melihat dari beberapa Injil yang disampaikan, baik itu Injil Matius, ya, Markus, Lukas, Yohanes, ini memiliki perbedaan dengan kitab Injil Lukas. Kalau di Injil Matius kita bisa melihat silsilah Yesus disajikan itu dari mulai Abraham. Tetapi kalau dari Injil Lukas dia mulainya itu dari Adam, ya. Adam adalah anak Allah dan ini juga mengarah Bapak Ibu bahwa Yesus Kristus itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Kalau Matius kan jelas tuh Abraham keturunannya Yahudi ya. Tapi kalau di Lukas dia bahasnya mulai dari Adam dan Hawa. Ya. Sehingga terlihat benar bahwa memang cara menulis Lukas ini adalah untuk orang-orang non-Yahudi. Mungkin kita bisa melihat sedikit ya Bapak Ibu. Ini hari ini kita mungkin akan belajar tentang lebih dalam memahami Alkitabnya, tentang seperti apa cara penulisan di Lukas dan apa nanti manfaatnya untuk kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di kitab Lukas Bapak Ibu yang kekasih, itu penulisannya lebih detail dan rinci. Ketika dia mau bicara tentang, mungkin Bapak Ibu bisa buka di kitab Lukas pasal yang keempat ayat 38. Di sana Lukas ada memakai istilah kepada seseorang yang sedang sakit, itu dia bilang orang ini sedang demam keras. Berbeda loh ketika kita bandingkan dengan kitab Matius 8 ayat 14 dan Markus 1 ayat 30. Di situ digambarkan orang itu cuma demam saja. Tapi Lukas bisa menyajikan suatu gambaran yang sangat detail bahwa di situ disampaikan orang ini bukan cuma demam, tapi dia demam keras. Ya, waktu kejadian di Taman Getsemani ketika ada tentara Romawi yang putus telinganya, di kitab Matius dan kitab Markus itu cuma bilang telinganya saja yang putus. Tapi coba Bapak Ibu bandingkan dengan kitab Lukas. Dia menyajikan bahwa yang putus itu telinga kanannya. Ketika dia mau bilang kakinya, dia bilang mata kakinya. Jadi Lukas ini benar-benar orang yang detail. Dia menyampaikan kebenaran itu dengan bukti dan benar-benar dengan rinci. Ini karakter Lukas yang juga tertuang di dalam tulisan-tulisannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kalau gitu kita baca kitab Lukas aja ya, Injil yang lain gak usah, karena kan Lukas lebih rinci ya, lebih detail ya. Oh tidak juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pastinya tetap ada pemahaman dan tuntunan Roh Kudus bagi setiap penulis dari kitab Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga,
Lukas sudah mengatakan, ya, buku ini memang sungguh-sungguh dia tulis dan dia menyampaikan segala peristiwa yang ada, yang dia lakukan penelitiannya dengan seksama supaya kita mendapatkan informasi yang akurat tentang Kristus. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Buku ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sebagai satu tulisan suci untuk menuntun Theophilus dan banyak orang lainnya untuk menemukan kebenaran yang sejati. Ya. Lukas ini bukan kitab Lukas ini bukan sebuah karangan manusia Bapak Ibu, ya, yang berdasarkan mimpi, dongeng, mitos, khayalan. Ini adalah benar-benar satu kitab yang patut dipercayai kebenarannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang di dunia ini yang ingin menemukan kebenaran dan ingin hidup di dalam kebenaran. Tapi tidak sedikit juga orang yang kemudian akhirnya tersesat, ya, di dalam pikiran dan hayalannya, dan kemudian dia menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Tapi syukur kepada Allah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak tersesat di dalamnya. Kita juga tidak menyangkali bahwa kitab Injil-Injil ini, ya, termasuk di dalam Lukas, ini ditulis oleh manusia yang punya keterbatasan, kelemahan, berbeda konteks waktu, budaya, dan lain sebagainya. Walaupun demikian faktanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita tidak membiarkan kita tersesat. Dia menuntun penulis-penulis ini untuk menuliskan kejadiannya dengan bantuan Roh Kudus, sehingga kita bisa menerima isi tulisannya dan percaya kepadanya. Dan kepercayaan kita pun pastinya tidak sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu apa relevansi dari pesan-pesan dalam perikop ini kepada kita, khususnya di masa Advent yang ketiga? Ini adalah Minggu Advent ketiga, Minggu Sukacita, ya. Minggu Advent itu adalah masa penantian terhadap kedatangan Kristus. Minggu ketiga ditandai dengan lilin pink, ya, warna merah muda, yang tadi sudah disampaikan oleh penatua di pembukaan bahwa ini adalah lambang sukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hendaknya kita juga sukacita. Kenapa kita harus sukacita? Karena kita sudah masuk di dalam bagian orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di luar sana ada banyak orang yang harus pakai bukti dulu baru bisa percaya kepada Kristus. Tapi Bapak Ibu dan Saudara adalah orang-orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan tapi percaya kepada Yesus Kristus. Bukankah ini sebenarnya suatu anugerah? Ini anugerah, gak bisa kita terima dengan iman kita. Mungkin banyak hal yang tidak logis yang kita temukan, tetapi Tuhan memampukan kita untuk percaya kepadanya. Pesan yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman yang kita terima itu haruslah terwujud nyata di dalam kehidupan kita. Firman ini bukan sekedar teori atau ilmu pengetahuan yang mungkin Bapak Ibu sudah bolak-balik baca Alkitab, ada yang sudah hafal, ya, bahkan letaknya di mana. Coba Yohanes 14 ayat 6, semua pasti sudah tahu kalau di sini, ya. Ya. Nggak ada yang nggak tahu Yohanes 14 ayat 6? Kayaknya pada diem berarti nggak tahu, ya. Iya, ya. Dasar iman kita Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, ini bukan sekedar teori, tapi ini harus terwujud nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya secara pribadi. Maksudnya apa? Maksudnya firman itu harus mengubahkan hidup Bapak Ibu. Mengubah apa Bapak Ibu? Cara berpikir kita, cara bersikap kita, dan cara kita bertindak. Kalau ternyata firman itu tidak mengubahkan sama sekali, mulai dari cara berpikirmu, bersikapmu, bertindakmu, maka firman itu sebenarnya tidak hidup di dalam kehidupan pribadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman itu nggak pernah jadi kebenaran untuk Anda dan saya.
Firman itu hanya sekedar teori dan ilmu pengetahuan bagi Bapak Ibu dan saya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa bimbingan Roh Kudus kita tidak mampu untuk menangkap itu semua. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan yang memampukan kita. Dan ketika Roh Kudus mengajarkan kita, menuntun kita untuk melakukan sesuatu yang benar, ikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena ketika kita ikut, maka Tuhan akan menuntun kita untuk melakukan perkara yang lebih besar. Mengampuni itu sulit enggak? Mengampuni hal yang kecil-kecil itu mudah, tapi belum tentu ketika Anda harus menghadapi situasi yang benar-benar sulit. Tapi Tuhan Yesus bilang, Dia kasih teladan, kamu harus mengampuni. Maka bukan dengan pikiran kita menghadapinya, tapi dengan iman Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya menjadi pengikut Kristus. Itulah arti seorang Kristen. Pengikut Kristus, Kristus yang terimplementasi di dalam diri Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman yang kita dengarkan hari ini di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai dengan 4, itu mengajarkan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa dua hal. Yang pertama tadi kita belajar untuk menerima anugerah yang diberikan kepada kita. Kita belajar untuk merespon anugerah yang diberikan kepada kita. Kita sudah percaya kepada Kristus. Yang kedua, lakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarkan firman itu menjadi kebenaran di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.